Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Asep Vlog ya. Tanggal 1 Februari kemarin, saya bersama jajaran vlogger dan vlogger diberi kesempatan untuk bertemu dengan peserta Honda Racing Team HRT yang akan berlaga di musim balap 2025. Mereka adalah ada Peda Ega, Herjun Adna Firdaus, Arbi Aditama, dan juga Andi Gilang. Nah, kami diajak untuk berdiskusi dengan mereka ya, dan beberapa pertanyaan kami ajukan kepada mereka. Dan untuk mengetahui apa saja jawaban mereka, berikut ini video rangkumannya. Tahun ini kan Red Bull udah musim kedua saya. Ya saya sudah tahu tracknya, dan kalau Red Bull harapan saya bisa tahan terus di grup depan, dan ya semua besar lah harapannya. Kalau di Junior GP tahun ini tahun pertama, motornya berbeda dengan Red Bull Race, jadi ya saya juga harus banyak belajar. Mungkin juga saya tanya-tanya ke Arbi gimana caranya pakai motor NSF Erwin Donovan. Saya sih dari dulu selalu prinsipnya ya dimanapun saya berada, saya 100% fokus di situ. Jadi tujuan-tujuan untuk arahnya kemana itu yang jelas kita ngelakuin dulu dan terbaik di tempat kita sekarang. Untuk kedepannya juga pasti dari tim dan pasti sponsor utama Honda juga udah mikirin jenjang terbaik buat masing-masing kita. Mungkin karena basic kita pembalap, kita tahu resikonya seperti apa. Kadang kalau turun di jalan raya itu juga kadang sering kan lihat orang ngebut-ngebut di jalan, malah kita yang ngeri sendiri. Soalnya kita tahu resikonya seperti apa. Malah kalau kita naik motor di jalan ya pelan banget. Iya, kita tahu resikonya seperti apa, tahu jatuh di speed berapapun, mungkin sampai speed 200 juga kita semua udah ngerasain. Tapi biasanya malah lebih takut daripada di sirkuit, karena yang kita tahu sendiri kalau di sirkuit jalannya cuma satu, one way ya. Kalau di jalan mungkin ada yang dari arah berlawanan, dan mungkin kalau kita sudah mempunyai skill di atas motor, walaupun punya skill sebagus apapun, kalau kita berhati-hati tapi yang lainnya juga enggak hati-hati, kan resikonya sama-sama besar. Jadi kalau di jalan raya ya kita tetap harus hati-hati dan pastinya lebih takut daripada di sirkuit. Terima kasih. Lebih takut jalan raya. Ya sama. Kenapa pegang kita? Kalau ya karena belum punya SIM juga. Terus kalau di jalan raya juga rame, takutnya ketabrak. Itu aja. Pulang nanti kalau misalnya ada di dunia nanti kayak di lampu merah terus sembunyi ya, yang berjajar itu. Nah itu kalau kan lagi pulang misi barengan gitu, kalau malam pada mau gas kan, start kalau hijau pada gas, aku gas juga ya. Kalau dia juga nggak jadi. Ya sebenarnya bahaya, cuma culture-nya emang dari dulu kayak gitu, jadi ya gimana ya, biarin aja gitu. Kalau dari Arbi sendiri sih biasanya
karena di Jogja juga sama. Jadi kalau lagi di jalan sering lihat orang kebut-kebutan, ya mikirnya cuman iya dong, paling kalau di sirkuit mah cuman diem doang. Memang sirkuit lah sih. Kalau saya sih tergantung itu ya situasi. Jadi kalau basicnya malah kalau lihat orang ngebut-ngebutan di jalan suka ketawa sendiri karena kan dia nggak tahu teknik, nggak tahu apa, kalau lebih nggak tahu saya. Nah, terus kadang kalau misalnya macet atau apa yang di belakang nggak sabaran klakson kadang saya juga adu argumen gitu sama dia. Terus kadang juga kalau misalnya ada orang ugal-ugalan beneran mau kesenggol ya balas lagi. Saya tergantung situasi, tapi biasanya ya kita pelan-pelan sih di jalan raya. Enggak, maksudnya metik, motor steering atau apa gitu? Enggak sih, kalau saya motor enggak ada motor yang diobrak-abrik. Tapi lebih ke metik kalau ada. Motor mama. Lombok yang punya. Oh iya. Kalau yang lainnya gimana? Metikan atau railing atau gimana kalau untuk harian? Kalau di Pati malah 2 tangan. Kalau RBC motor harian cuma motor Honda Stylo 160 standar. Karena sih saya juga pakai style aja. Saya nggak pernah terpikirkan yang lain karena emang dari kecil kalau kebetulan ada balapan di kampung saya itu di Bulukumba, pulang sekolah pasti balapan enggak. Setelah SD waktu itu pasti pergi nonton, dan waktu itu kan masih kecil jadi ngajak teman-teman. Terus waktu itu kan nggak punya uang buat beli karcis buat masuk ya, nyempil di pagar. Terus ya gimana caranya usahain masuk, akhirnya dari situ sering nonton balap. Emang udah jiwanya mungkin di situ, seneng dari kecil, dan akhirnya bisa tercapai sampai sekarang, nggak pernah kepikiran yang lain sih. Kalau aku sendiri mungkin ya kalau kerja di pembalap, karena dari dulu kecil juga sukanya di dunia balap, jadi mungkin ya jadi kru atau mekanik, atau mungkin jadi jadi asisten pembalap atau apa yang masih ada dunia balapnya, karena ya dunia kita di situ semua, jadi mau nggak mau cari alternatif lain yang masih ada di area balap atau di racing industri. Keren. Mungkin Simple ini. sekarang masih kuliah, mungkin kalau umur sekarang masih kuliah, terus nanti vlogger gitu. Kalau saya mungkin sama kayak Mas Gilang, belum ada pikiran mau jadi apa, tapi ya pokoknya pengen jadi pembalap. Amin. Dulu pokoknya saya ikut seleksi Astronaut dari Racing School itu, terus saya keterima. Nah,
saya baru tahu kalau saya bisa balap di Thailand Talent Cup dulu, terus Asia Talent Cup dulu. Nah dari situ saya tahunya, iya, termotivasi. Kalau saya dulu mimpinya itu waktu kecil, saya taunya balapan itu kayak seneng, balapan itu udah seneng aja, balapan keren. Saya nggak tahu kalau balapan itu adalah profesi yang saya jalani sekarang. Ini lebih dari ekspektasi saya. Sama Ardi juga dulu mikirnya jadi pembalap itu seneng, keren, terus banyak orang-orang yang kenal. Namun ya kenyataannya di lain hal itu, jadi pembalap juga harus bekerja keras, terus merasakan gimana nih susahnya menjalani balapan di setiap serinya, menjalani tantangan yang baru, mempelajari hal-hal baru, apalagi kayak Frida, kayak Kak Gilang, Erjun, Arbi juga sering banget jauh dari keluarga. Tentunya awal-awalnya itu berat pas memang karena ini profesi kita, jadi Dari kecil betul-betul ya nggak kepikiran bakal sampai ke jenjang internasional, balap di Asia atau Eropa, karena dari kecil pun ya impiannya cuma lihat balap-balap progres gitu, mungkin kayak ke Jurda atau ke event-event kecil. Maksudnya buat bisa balap di situ aja perasaannya udah